Gampang itu. Nah, itulah cikal bakal radikalisme plus terorisme dalam Islam. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Terorisme dalam Islam terjadi, ada. Nabi Muhammad setelah selesai mengalahkan Hunain, kemudian Taif, mendapatkan ghanimah, rampasan perang sangat banyak. Ribuan onta, ribuan sapi, ribuan kambing. Dibawa, dikumpulkan, akan dibagi-bagi. Tempat pembagiannya di Ja'ronah sambil ihram. Pas Siti Aisyah uzur men, maka Siti Aisyah ihramnya nanti dari Tan'im lain hari. Nah, dikumpulkan semua sahabat di situ mau dibagi-bagi ghanimah. Yang senior dia dikasih. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali 1 ekor pun gak dikasih. Jadi semua sama taatan diam. Nggak ada yang protes. Tiba-tiba yang mu'alaf baru masuk Islam minggu kemarin, walaupun kaya raya Abu Sufyan 100 onta, Al-Bakhtari 100 sapi. Walhasilnya mu'alaf lah dari Mekah itu baru Fatu Makkah itu tahun 8 Hijriah terjadinya. Jadi Fatu Makkah, Hunain, Taif. Nah, tiba-tiba ada yang datang dari belakang, namanya Dzil Khuwaisir. Ini ada dalam hadis Kitabuz Zakah Babul Qismah Sahih Muslim. Dalam syarahnya Imam Nawawi mensyarah hadis itu menggambarkan Dzil Khuwaisir ini orangnya kurus, jenggot, jidat hitam, gamis cengkerang. Ada itu dalam syarah Nawawi itu ada. Tiba-tiba ke depan sambil malang kerik itu apa? Iya. I'dil ya Muhammad. Bagaimana adil dong? Nabi jawab, waihak ma'adala minni fil ard. Bagi-bagi adil dong. Nabi jawab, cilakalah kamu. Tidak ada orang yang lebih adil dari saya di muka bumi ini. Yang saya lakukan adalah perintah Allah, bukan kemauan saya ini. Perintah Allah. Saya pun gak ngambil. Orang itu pergi, Nabi bersabda, saya khuruju min di'i hadzal rajul qaumun yatluna al-Qur'ana wa la yujawizu halaqimahum hum syarrul khalqi wal khaliqah lastu minhum wa laysu minna. Nanti akan lahir di umatku ini orang seperti ini nih. Seperti apa itu? Baca Quran, hafal Quran, tapi tidak melewati tenggorokannya. Terlek tekstual sekali. Tidak menghayati inti atau kandungan Al-Quran yang nilai-nilai yang sangat mendalam itu. Lah mereka itu nanti syarrul khalqi sejelek-jelek manusia wal khaliqah ail bahaim, lebih jelek daripada binatang. Lastu minhum, saya tidak termasuk mereka, walaisu minna, mereka tidak termasuk golonganku. Prediksi Nabi Muhammad ini terjadi ketika tahun 40 Hijriah, bulan Ramadan, tanggal 17, Sayyidina Ali Khalifatul Muslimin, Amirul Mukminin, Sihru Rasulullah, menantu Rasulullah, Fatihu Khaybar, yang memenangkan perang di Khaybar, Babul Ilm, Minal Mubasysyirin bil Jannah. Jadi Sayyidina itu banyak gelarnya yang sudah dipastikan masuk surga. Termasuk orang 10 lah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad, Sa'id, Al-Zubair, Abdurrahman bin Auf, Amr bin Jarrah. Dan Babul Ilm, pintu ilmu pengetahuan. Wa ana madinatul ilm, wa alin babuha. Nah, segitu. Dan orang awwaluman aslaminas subyan, orang yang pertama kali masuk Islam dari remaja yang pertama kali masuk Islam. Jadi dari Sayyidina Ali nggak pernah jahiliyah. Begitu balik sudah Islam. Kalau yang lainnya jahiliyah dulu. Dah, Abu Bakar juga, Utsman juga semua. Segitu hebatnya Sayyidina Ali dibunuh oleh orang Islam. Namanya Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi dari suku Bani Tamim. Kenapa dibunuh? Ali kafir. Di mana kafirnya? Karena Ali ketika dalam memimpin negara tidak menggunakan Al-Quran. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun.
Barang siapa tidak menjalankan hukum Islam kafir. Gimana ceritanya kok Ali tidak menjalankan hukum Quran? Karena Ali menerima musyawarah antara Abu Muawiyah dan pihak Ali. Menerima musyawarah berarti tahkim, menjalankan hukum tidak dengan Quran, tapi oleh manusia itu hukum itu. Begitu Ali menggunakan hukum yang bersumber dari otak manusia, akal manusia, bukan dari Quran, kafir. Kalau kafir boleh dibunuh, maka saya bunuh. Lahirlah gerakan Khawarij yang menjadi cikal bakal pertama terorisme dalam Islam, yang itu korbannya banyak tuh, bukan hanya Sayyidina Ali. Ada sahabat, aduh, namanya lupa ya. Hubaib namanya. Hubaib jumpa dengan orang Khawarij, istrinya lagi hamil. Ditanya, gimana Ali itu? Menurut kamu pendapat Ali pun? Oh iya, Ali ya orang baik, orang dibunuh. Istrinya juga dibunuh. Tapi begitu dia ingin mengambil korma yang jatuh di bawah, permisi dulu pada yang punya. Ada korma, buah korma sudah jatuh di tanah, mau diambil dimakan, permisi dulu pada pemiliknya. Jadi masalah biji korma jatuh, permisi, karena khawatir syubhat lah, paling tidak syubhat, tapi menghalalkan membunuh sahabat Hubaib dan istrinya halal. Di kebalik-baliknya orang yang yatlunal Qur'ana wala yujawizu halaqimahum. Memahami Quran baca Quran tidak paham, hanya letterlek tekstual saja. Pada ketika cara memahami Al-Quran, kita punya metodologi namanya usulul fiqh. Ayat Quran ada muhkamah, ada mutasyabihah, ada baku, ada masih remang-remang, butuh takwil, butuh tafsir. Ada mutlaqah absolut, ada muqayyadah terikat. Ada amma umum, ada khossah khusus. Amma wajib sholat umum, khossah wajib perang. Kalau lagi perang, wajib perang. Kalau lagi perang, namanya ayat khusus. Ada hakiki, ada majazi, ada nasikhoh, ada mansukhoh. Nggak pernah mengaji ini, nggak pernah baca ini. Cuma terjemahan waqatilu langsung perang. Walladzina haju akhruju min darihim waqatalu waqud fi wa'udhu fi sabilillah wa kafiram sayiatihim wa adkhilnahum jannatin tajri min anhar. Barang siapa keluar dari rumah jihad, membunuh atau terbunuh, langsung surga. Dijemput bidadari, sudah telanjang, bidadarinya sudah siap pakai, sudah siap pakai. Dan ini kan letterlek sekali. Pada ayat itu ada ammah, ada khossah, ada nasyur, ada mansukhoh. Hadis juga ada mutawatir, ada masyhur, ada aziz, ada ahad. Ada qat'iyyud dilalah, qat'iyyul wurud, qat'iyyud dilalah, ada qat'iyyul wurud, dhanniyud dilalah, ada dhanniyud dilalah. Enggak gampang memahami Quran, enggak gampang, enggak segampang itu. Nah, itulah cikal bakal radikalisme plus terorisme dalam Islam.